Shalom ibu-ibu wanita Deborah yang dicintai oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah walaupun secara online. Mari kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kembali kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi semua ibu-ibu wanita Deborah. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam nama Yesus. Amin. Shalom ibu-ibu, salam dari kami yang sedang berada di Australia, yang Tuhan memberi anugerah seorang cucu yang sangat bagus, sangat lucu, menjadi satu kebahagiaan bagi kami sekeluarga. Ibu-ibu baik-baik semua. Tuhan Yesus pasti juga menyertai hidup ibu-ibu yang ada di Jogja semua. Hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, suara siapa yang kita dengar? Suara siapa yang kita dengar? Di dalam Yesaya 55 ayat 3 dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Sendengkan telinga, datang kepadaku, dengarkan suara Tuhan, maka kita akan hidup. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh. Salah satunya adalah Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 dan ayat 3, Hawa dia lebih mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Tuhan bilang, semua pohon boleh kamu makan, tapi satu jangan kamu makan. Tapi iblis memutar balik. Iblis bilang, yang satu itu boleh kamu makan, yang lain tidak boleh. Dan Hawa dia lebih mendengar suara iblis. Ibu-ibu tahu akibatnya? Hawa diusir dari Taman Eden, taman yang penuh dengan pleasure, taman yang penuh dengan kenikmatan. Contoh yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, ayat 9 dulu ya. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Paulus sudah bilang bahwa pelayaran kita ini akan mendatangkan bahaya. Tetapi di dalam ayat yang ke-11, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Akhirnya kita tahu kisahnya bahwa mereka mengalami gelombang yang besar dan mereka hampir mati, hampir tenggelam. Seluruh tahanan-tahanan yang ada dalam kapal tersebut. Tapi karena anugerah Tuhan dan karena Paulus, di Alkitab dikatakan Tuhan masih menyelamatkan kapal tersebut. Mereka lebih mendengar suara jurumudi daripada suara Paulus. Ada contoh yang lain di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 8. Ada seorang raja yang bernama Rehabeam. Rehabeam ini menggantikan Salomo ayahnya. Pada zaman pemerintahan Rehabeam, Rehabeam punya dua kubu penasehat. Penasehat orang tua-tua dan penasehat orang muda. Penasehat orang tua adalah atau dulu penasehat dari zaman ayahnya. Nah, pada saat pemerintahan Raja Rehabeam, rakyat memohon supaya tanggungan yang berat, pekerjaan yang berat yang pernah disuruh oleh ayahnya, mohon supaya lebih diperingan. Penasihat-penasihat dari orang-orang tua berkata, dengarkan kerinduan atau keinginan rakyatmu, beri keringanan. Tetapi Rehabeam tidak puas. Dia mau mendengarkan nasihat dari orang-orang muda. Orang-orang muda bilang, lebih kejam saja kamu, lebih keras lagi saja kepada rakyat. Saudara, ibu-ibu tahu, Rehabeam lebih mendengar nasihat orang-orang muda supaya lebih kejam kepada rakyat yang sedang memerintah di bawah kerajaannya. Ibu-ibu tahu akhirnya kerajaan tersebut terpecah menjadi dua. Mari kita belajar hari ini
apa yang kita dengar. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, seperti domba yang mendengar suara gembala. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita punya gembala yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita belajar suara siapa yang kita dengar. Dengar apa kata suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena mendengar suara Tuhan adalah berbicara soal kehidupan atau kematian. Kalau kita mau hidup, tanda kutip, menikmati hidup, kita boleh merasakan hidup ini indah, maka kita harus arahkan telinga kita banyak mendengar apa kata Tuhan. Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika kita banyak mendengar suara Tuhan, ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan, suara Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita, yang menuntun apa yang harus kita lakukan. Ketika kita banyak mendengar suara dunia, suara iblis yang hanya menakutkan, GG, bahasa Jawanya, nanti kayaknya kamu bakal seperti ini, kayaknya kamu hidupnya bakal melarat, kayaknya kamu hidupnya bakal sakit-sakitan, kayaknya hidupmu tidak ada masa depan, usahamu hancur, anak-anakmu hancur. Itu suara iblis, suara dunia. Jangan kita mau dengar suara dunia. Banyaklah condongkan telinga kita untuk banyak mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan memberi kenyamanan, memberi ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita banyak mendengar suara Tuhan, tenang hati ini. Kita merasakan hidup ini nikmat, merasakan hidup ini berarti, bahagia. Karena ada firman Tuhan yang selalu menjadi bagian hidup kita. Kita bisa dengar suara Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap ibadah wanita, ibadah divisi. Mendengar suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui saat teduh kita. Yang selalu saya tekankan terus. Jangan sampai kita melewati hari tanpa kita mendengar firman atau mendengar suara Tuhan. Yang pertama, mendengar suara Tuhan akan menentukan kehidupan atau kematian. Kehidupan ketika kita mau tangkap suara Tuhan, sehingga itu menuntun langkah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita perbuat. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan akan menentukan keberhasilan atau kekalahan dalam hidup kita. Ada contoh di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 23 ayat 1-5, di mana bangsa Israel diserbu oleh Filistin dengan pasukan yang sangat besar. Maka Raja Daud, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku berperang melawan Filistin? Haruskah aku melawan orang-orang Filistin? Tuhan berkata, maju. Tapi ibu-ibu tahu, Raja Daud tidak cukup hanya bertanya sekali. Dia bertanya kedua kalinya, Tuhan, aku tidak mampu, aku perlu petunjuk dari Tuhan. Apakah aku harus maju melawan Filistin atau tidak? Tuhan bilang, maju. Dan karena Daud mendengar suara Tuhan untuk maju melawan Filistin, maka akhir cerita, Raja Daud mengalami kemenangan atas bangsa Filistin. Mendengar suara Tuhan akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam hidup kita. Ketika kita ingin menentukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, dengar suara Tuhan. Ketika kita mungkin anak kita sedang mencari pekerjaan, mau buka usaha, mau membeli sesuatu. Mungkin ibu-ibu ingin melakukan usaha kongsi, ingin melakukan pekerjaan, pindah rumah, pindah kota, mau jual ini, jual itu, mau beli ini, beli itu, mau mantu, punya mantu, dan sebagainya. Bertanyalah kepada Tuhan.
apa yang Tuhan inginkan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena banyak mendengar suara Tuhan akan menentukan keberhasilan atau kekalahan. Dengarkan suara Tuhan, maka engkau akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami mau belajar mendengar suara Tuhan. Daripada mendengar suara dunia, daripada mendengar suara iblis yang sering kali melemahkan, yang sering kali menakutkan, yang sering kali membuat kami kalah. Oh Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, wanita Deborah, supaya kami berpegang kepada firman, berpegang kepada suara Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberi kemenangan, yang memberi keberhasilan. Belajar mendengar firman Tuhan lebih banyak daripada hal-hal dunia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati setiap wanita Deborah. Tumpangkan tangan-Mu atas hidup ibu-ibu wanita Deborah. Kebajikan, kemurahan, keberuntungan, kasih setia ada menyertai setiap ibu-ibu wanita Deborah. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah rumah tangga ibu-ibu, diberkatilah usaha, pekerjaan, kehidupan rohani, diberkatilah suami, anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu, diberkatilah kesehatan ibu-ibu semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.